getar itu. Ya, itu dia tadi kita menyaksikan bersama-sama sidang pembacaan tuntutan untuk Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dituntut 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah dalam kasus perintangan penyidikan yang menyeret nama Harun Masiku. Kita akan mengetahui situasi terkini di Pengadilan Tipikor Jakarta bersama rekan Apriansyah di lokasi. Apri, bagaimana situasi pasca sidang saat ini? Silakan. Ya, pemirsa, baru saja Jaksa Penuntut Umum atau JPU Komisi Pemberantasan Korupsi ini membacakan tuntutan terhadap terdakwa Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto terkait kasus suap terhadap Komisioner KPU RI dan juga perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku. Tadi terdakwa ini dinyatakan dan juga dibacakan oleh Ketua Jaksa Penuntut Umum yaitu Wawan yang menyampaikan bahwa terdakwa Hasto Kristianto ini dituntut 7 tahun penjara dengan denda 600 juta rupiah. Jika denda 600 juta rupiah tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan penjara 6 bulan. Dan perlu saya sampaikan juga pemirsa bahwasanya memang kasus Hasto Kristianto ini memang sudah lama diselidiki. Awalnya Hasto Kristianto dipanggil sebagai saksi kurang lebih 4 kali oleh penyidik KPK. Setelah itu sekitar Desember 2012 ini Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yang mana memang Hasto Kristianto ini dituntut sebagai 2 tuntutan, yaitu sebagai kasus suap menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan nilai 600 juta rupiah dan juga merintangi penyidikan terhadap buronan Harun Masiku, yang mana memang sebelumnya Harun Masiku ini merupakan anggota DPR RI pergantian antar waktu atau PAW yang disuap oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Semestinya Harun Masiku bukan sebagai pengganti anggota DPR RI sebelumnya, karena memang suara dari Harun Masiku ini merupakan suara urutan kelima dari Partai PDI Perjuangan. Dan untuk saat ini tuntutan telah selesai dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan sekali lagi saya sampaikan bahwa Hasto Kristianto dituntut 7 tahun penjara dengan denda 600 juta rupiah, dan jika 600 juta rupiah tidak dibayar akan diganti dengan kurungan 6 bulan penjara. Setelah ini Hasto Kristianto akan menjalani atau akan menyampaikan pledoi pada tanggal 10 Juli 2025, dan setelah pledoi nantinya hakim akan memutuskan kasus Hasto Kristianto. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, Apri, kita tunggu perkembangannya dan tetap jaga kesehatan di sana. Selamat bertugas kembali, Apri. Ya. Dan untuk mengetahui update persidangan Hasto Kristianto oleh Jaksa Penuntut Umum, kita sudah terhubung dengan reporter Garuda TV, Apriansyah, langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Apri, silakan dengan laporan Anda. Ya, Ayu dan juga pemirsa, untuk sidang tuntutan ataupun pembacaan surat tuntutan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK ini telah berlangsung pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, yang mana sebelumnya proses persidangan ini memang telah berlangsung beberapa kali persidangan. Ayu dan juga pemirsa, dimulai pada saat itu Hasto Kristianto diperiksa sebagai terdakwa, dan juga ada penyampaian tuntutan juga oleh JPU, dan untuk ada penyampaian pledoi, dan untuk saat ini merupakan pembacaan tuntutan terakhir yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun dari pembacaan tuntutan ini tadi Jaksa Penuntut Umum, Ketua dari JPU Wahyu menyampaikan ada 1.300 halaman surat tuntutan yang akan ataupun yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan untuk saat ini masih tengah berlangsung pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Hasto Kristianto, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwa Hasto Kristianto ini didakwa sebagai kasus suap
terhadap Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan juga perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku. Dan perlu saya sampaikan tadi JPU ataupun Jaksa Penuntut Umum KPK ini menyinggung terkait ataupun soal kebohongan dan kebenaran, yang mana JPU KPK menyatakan bahwa kebohongan yang disampaikan saat ini akan menjadi kebenaran suatu saat nanti. Tidak hanya itu, Jaksa Penuntut Umum tidak akan mengejar kebenaran ataupun mengejar fakta yang disampaikan oleh Hasto Kristianto. JPU akan mengakui dan akan melihat bukti-bukti yang tengah ataupun yang telah mereka selidiki selama proses kasus yang tengah dijalani oleh Hasto Kristianto. Dan perlu saya sampaikan juga, Ayu dan juga pemirsa, bahwasanya tadi Jaksa Penuntut Umum juga menyinggung untuk Hasto Kristianto sendiri sebelumnya ini diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan ini mencapai ataupun senilai 600 juta rupiah. Tidak hanya itu, Hasto Kristianto juga memerintahkan stafnya untuk merendam handphone agar penyidikan terhadap Harun Masiku ini tidak diketahui ataupun yang kita sebut dengan perintangan penyidikan. Dan untuk saat ini, Ayu, kami belum mendapatkan bagaimana ataupun apa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terkait kasus yang dijalani oleh Hasto Kristianto. Dan perlu saya sampaikan juga, dalam proses penyampaian sidang ataupun surat tuntutan yang disampaikan oleh KPK ini ada pengamanan dari personil gabungan, baik itu dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek jajaran. Ini ada sekitar 916 personil yang mengamankan jalannya sidang tuntutan pada hari ini. Adapun pengamanan tersebut berada di ruangan PN ataupun Pengadilan Negeri Tipikor, mengamankan jalan ataupun arus lalu lintas. Dan untuk arus lalu lintas sendiri tidak ada penutupan jalan, namun untuk penutupan jalan ini bersifat situasional. Untuk saat ini kita masih menunggu bagaimana hasil tuntutan yang akan disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Setelah tuntutan ini nantinya untuk terdakwa Hasto Kristianto sendiri akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan kembali pledoi. Setelah itu baru dari hakim akan memutuskan bagaimana putusan dari kasus Hasto Kristianto. Sementara demikian, Ayu, kembali ke studio.